Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yafa Putri Kalia dari kelas 11-5, nomor absen 30. Di sini, saya akan membawakan kultum dengan tema menjaga lisan. Sudah seharusnya kita sebagai umat muslim menjaga lisan kita. Menjaga lisan sangat penting kita lakukan. Karena dengan kita menjaga lisan kita, sama halnya dengan kita menjaga hati atau perasaan orang lain agar kita tidak menyakitinya. Lisan atau berbicara dengan lidah merupakan salah satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita yang mungkin tidak kita sadari. Lisan kita atau perkataan kita merupakan penerjemah atau pengungkap apa yang ada dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Yang artinya Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah menciptakan manusia dan menjadikannya pandai berbicara. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah yang membuat manusia dapat masuk dalam surga?" Maka Rasulullah SAW menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ia bertanya lagi, sesuatu apakah yang dapat membuat manusia masuk ke dalam neraka? Dan Rasulullah SAW menjawab, kemaluanmu dan juga mulut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, barang siapa menjaga lisanmu dan juga kemaluanmu karenaku, maka aku akan menjaminnya surga. Jadi, kenikmatan lisan ini yang harusnya kita jaga. Lisan memang tidak berbentuk, namun lisan diibaratkan seperti pisau, yang apabila salah menggunakannya, maka akan melukai orang. Terkadang, kita hanya asal berkata saja. Kita berkata tanpa memikirkan perasaan orang lain. Bagaimana perasaannya jika kita mengatakan seperti itu? Apakah perkataan kita menyakitinya atau tidak? Kita tidak pernah memikirkan itu. Memang, perkataan yang kita katakan mungkin saja itu apa adanya. Tapi, jika itu adalah aib bagi orang lain, maka itu tentunya akan sangat berbahaya bagi kita. Kita akan mendapatkan dosa karena telah membuka aib orang lain dan kita tidak tahu seberapa dalam luka yang ditimbulkan akibat perkataan kita. Seperti diibaratkan, menyakiti seseorang dapat semudah kita melempar batu ke laut. Tapi, apakah kita tahu batu itu akan sedalam apa? Itu sama halnya dengan kita berkata pada orang lain yang kita tidak tahu perkataan kita akan menyakitkan apa dalam hati mereka. Jika kita tidak mampu menjaga lisan kita ini akan dapat menjadi bencana yang besar bagi kita. Bencana yang dapat ditimbulkan oleh
perkataan kita, lisan kita ini dapat berupa batil, berkata bohong, berdusta. Kita seharusnya tidak mengatakan hal yang tidak benar terkait orang lain, meskipun kita membenci orang lain, tapi tidak layak, tidak pantas bagi kita untuk mengatakan kebohongan tentang mereka. Orang Arab jahiliyah saja mengerti akan adab tentang perkataan mereka. Pada saat itu, Abu Sufyan ditanya, yang pada saat itu ia adalah musuh dari Rasulullah. Namun ketika beliau ini ditanya tentang sifat Rasulullah, beliau menjawab apa adanya. Beliau memang musuh Rasulullah pada saat itu, tapi beliau mengatakan kebenaran tentang sifat Rasulullah yang sangat baik. Beliau tidak menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Beliau tetap mengatakan apa yang sebenarnya. Selain itu, fitnah dan ghibah juga merupakan bencana dari lisan kita ini. Seperti pada cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah telah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi. Maka semua orang di Madinah percaya akan fitnah itu, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah mengungkapkan kebenarannya. Jadi betapa pentingnya kita harus menjaga lisan kita. Seperti pada hadis riwayat Al-Bukhari, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.